Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara seleksi P3K tahun 2023 berdasarkan kisi-kisi yang terbaru dan juga berdasarkan bocoran soal yang telah masuk dari teman-teman kita yang telah mengikuti seleksi sebelumnya. Kita telah masuk kepada bagian yang ke-15. Teman-teman bisa melihat kembali bagian sebelumnya yang telah kami upload melalui channel ini dengan cara mengklik link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai di suatu perusahaan. Karena kejujuran, keuletan, keterampilan, dan kompetensi yang Anda miliki, perusahaan sangat senang dengan kinerja Anda. Karena kinerja Anda yang bisa diandalkan, maka Anda dipromosikan untuk menjabat di jabatan penting di perusahaan. Dan tentu saja, Anda pun menjadi orang kepercayaan perusahaan dan mengetahui semua rahasia perusahaan dan cara kerja perusahaan tentang cara kerja, metode, dan lainnya yang membuat perusahaan sangat maju sampai saat ini. Dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di kota Anda. Suatu ketika Anda bertemu dengan sahabat lama Anda yang juga sedang berkarir dan berusaha membangun karir di perusahaan tempat dia bekerja. Dia banyak bertanya mengenai sistem dan cara kerja di perusahaan Anda yang diharapkan bisa diterapkan olehnya untuk membangun perusahaan tempat ia bekerja. Di sini yang akan dinilai adalah integritas ya teman-teman. Karena dia sahabatku, memberikan sedikit gambaran akan sangat membantunya dalam mengembangkan perusahaannya. Dan saya sangat senang membantu siapapun untuk maju dan mengembangkan diri. Bukan disebutkan untuk membocorkan rahasia perusahaan ya teman-teman, tapi di sini kita memberikan sedikit gambaran saja. Guna membantunya untuk mengembangkan perusahaan karena Anda sangat senang membantu orang lain untuk maju dan mengembangkan diri. Kita simpan terlebih dahulu. B. Saya akan memberitahukan metode dan beberapa rahasia metode majunya perusahaan tempat saya bekerja kepada sahabat saya sebagai referensi untuk ia terapkan di perusahaan tempat ia bekerja dan memastikan ia berjanji untuk tidak membocorkannya. Walaupun di sini ada kata memastikan ia berjanji untuk tidak membocorkannya, tapi menjaga komitmen untuk menjaga rahasia perusahaan. Jadi kalau kita memberitahukan rahasia perusahaan, maka ini tidak tepat, kita eliminasi. C. Saya meragukan akan komitmennya. Jawaban ini masih tabu ya teman-teman, jadi kita eliminasi. D. Saya akan tetap menjaga rahasia perusahaan dan segala hal tentang metode kerja perusahaan. Walaupun dia sahabat terbaik saya, tepat sekali. Kita tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan dan segala hal tentang perusahaan yang dianggap rahasia walaupun kepada sahabat terbaik kita sendiri. Jadi jawaban yang terbaik di sini adalah jawaban yang D. Untuk jawaban yang A, di sini memberikan sedikit gambaran dan kita adalah sebagai orang penting untuk menjaga rahasia perusahaan, maka yang dikhawatirkan nanti bisa saja ada hubungannya dengan rahasia perusahaan yang harus kita simpan. Jadi kita senang apabila membantu orang lain untuk maju dan mengembangkan diri, tapi kita harus berhati-hati dan tidak boleh sedikit pun untuk membocorkan rahasia perusahaan. Jadi yang A poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban C dan membocorkan rahasia itu poinnya 1. Anda adalah seorang pegawai di suatu perusahaan. Karena kejujuran, keuletan, keterampilan, dan kompetensi yang Anda miliki, perusahaan sangat senang dengan kinerja Anda. Karena kinerja Anda yang bisa diandalkan. Selain pencapaian target yang tinggi, beberapa masalah rumit dalam tim bisa Anda atasi. Karena kinerja Anda yang sangat memuaskan, pada bulan ini Anda dinobatkan sebagai pegawai terbaik dan berprestasi, serta berhak akan bonus yang boleh Anda manfaatkan untuk keperluan pribadi dari perusahaan. Maka, sikap yang akan Anda ambil menyambut hal baik ini adalah A. Sangat senang dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja bagus, kita simpan terlebih dahulu. B. Puas dengan penghargaan tersebut. Ini menunjukkan hasil jerih payah Anda selama ini. Bisa kita simpan terlebih dahulu. Mengadakan syukuran dengan rekan kerja dengan acara makan-makan bersama. Ya tidak jadi masalah juga ya teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan bonus, kita mengadakan acara syukuran tidak jadi masalah juga. D. Anda langsung menghubungi keluarga untuk menyampaikan kabar baik ini. Ini juga bagus ya teman-teman, semuanya bagus. Jawaban yang terbaik adalah walaupun kita dinobatkan sebagai pegawai terbaik, kita harus tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan. Jadi jawaban yang terbaik yang A. Apabila kita mengetahui kita dinobatkan sebagai pegawai terbaik, tentu kita merasa puas dengan penghargaan tersebut ya. Jadi tapi yang terbaik adalah kita tetap meningkatkan kualitas pekerjaan. Jadi yang ini poinnya 3. Untuk yang C, mengadakan syukuran dengan rekan kerja, bisa tidak jadi masalah kita mengadakan syukuran dengan acara makan-makan dari bonus tersebut. Ini bisa kita lakukan setelahnya. Untuk yang C poinnya 2. Untuk yang D poinnya 1. Soal selanjutnya.
Anda adalah seorang pegawai di salah satu lembaga di daerah Anda. Pada suatu ketika Anda diutus dalam sebuah pertemuan dengan perusahaan lain untuk membicarakan kemungkinan kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan. Setelah bertemu dengan pihak perusahaan yang dituju, ternyata perwakilan dari perusahaan lainnya adalah orang yang Anda kenal. Dia adalah orang yang dahulu sangat tidak menyukai Anda. Ternyata sampai saat ini dia sepertinya masih tidak suka kepada Anda. Pada saat diskusi tentang menjalin kerjasama, dia terkadang menyindir Anda. Ya. Di sini kata kuncinya adalah terkadang dia menyindir Anda. Sikap Anda akan hal ini adalah A. Menyampaikan kepadanya untuk tetap fokus kepada rencana kerjasama antar perusahaan, bukan kepada masalah yang di luarnya. Nah, tetap fokus kepada rencana kerjasama antar perusahaan. Jadi kalau masalah pribadi mana, nanti di luar ini fokus di sini. Kita simpan terlebih dahulu. B. Hanya memberikan tanggapan mengenai permasalahan rencana kerjasama antar perusahaan dan mengabaikan pembicaraan yang menjurus kepada hubungan pribadi masa lalu. Karena masalah pribadi bisa dibicarakan di luar. Tidak ada usaha dari kita untuk menghentikan perbuatan darinya melakukan sindiran. Nah, jadi seharusnya kita ada usaha. Di sini tidak ada usaha. Kita hanya menanggapi yang sesuai dengan rencana kerjasama saja. Yang tidak itu tidak kita tanggapi. Maka ini kita eliminasi. C. Memberikan tanggapan kepadanya apabila ia terus-terusan bertindak di luar rencana kerjasama. Di sini disebutkan apabila terus-terusan. Kita pilih dulu. D. Menyampaikan kepadanya agar berbicara dengan sopan dan saling menghormati dalam diskusi. Sebenarnya menyampaikan kepadanya agar bicara sopan itu sangat bagus ya teman-teman, dan saling menghormati sangat bagus. Hanya saja di sini sindiran belum tentu tidak sopan ya teman-teman. Jadi ini kita eliminasi. Di antara jawaban A dan C jelas sekali ya. Tentu saja jawaban yang terbaik adalah A. Untuk jawaban yang C poinnya 3. Karena kita berusaha untuk menghentikannya apabila ia terus-terusan bertindak di luar rencana kerjasama. Yang B poinnya 2 dan yang D poin 1. Menjadi ASN P3K adalah impian banyak orang. Pada tahun ini ribuan peserta seleksi mengikuti tes untuk menjadi pegawai P3K. Persiapan yang matang dan juga doa yang tidak berhenti dipanjatkan adalah beberapa langkah yang dipilih untuk mewujudkan impian, yaitu menjadi salah satu abdi negara menjadi ASN P3K. Anda adalah salah satu peserta yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, mulai dari belajar siang dan malam, membaca buku, try out, dan banyak hal yang telah Anda lakukan untuk persiapan ini. Tiba saatnya pengumuman kelulusan. Anda adalah salah satu yang dinyatakan lulus menjadi pegawai P3K tahun ini. Namun Anda mendapatkan ternyata gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana tanggapan Anda akan hal ini? Pada soal ini yang akan dinilai adalah aspek komitmen. A. Tidak masalah, saya akan tetap bekerja. Saya tetap bisa mencari tambahan penghasilan melalui cara lain seperti bisnis, berdagang, jualan online, atau hal lainnya yang bisa dilakukan di sela-sela bekerja sebagai pegawai P3K. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Tetap bekerja dan kita bisa tetap mencari penghasilan lainnya untuk menambah penghasilan. Namun di sini disebutkan di sela-sela bekerja sebagai pegawai P3K. Nah, ini yang tidak benar ya teman-teman. Karena apabila kita bekerja, maka kita fokus bekerja, tidak boleh ada kegiatan lain seperti jualan dan lain-lain. Jadi ini tidak kita pilih. B. Menerima saja dengan ikhlas, karena pasti akan ada tunjangan lain dari pemerintah yang akan menambah penghasilan. Jadi sangat cukup untuk biaya hidup. Boleh kita simpan terlebih dahulu. C. Menerima saja dengan ikhlas, sembari mempelajari peluang-peluang yang lebih menjanjikan di tempat lain. Menerima dengan ikhlas bagus sekali teman-teman. Namun tetap kita mencari dan mempelajari peluang-peluang yang lebih menjanjikan di tempat lain. Wah, ini sudah di luar komitmen kita untuk mendaftar menjadi pegawai ASN P3K. D. Menerima saja dengan ikhlas, saya tetap bisa mencari tambahan penghasilan di luar jam kerja sebagai pegawai P3K. Bagus sekali teman-teman. Kita tetap bisa mencari penghasilan tambahan di luar jam kerja sebagai pegawai ASN. Jadi tidak mengganggu jam kerja, tidak mengganggu pekerjaan. Sangat bagus sekali, simpan terlebih dahulu. Dan ini adalah poinnya 4. Untuk poin 3 ada di jawaban B. Untuk poin 2 ada di jawaban C dan poin 1 ada di jawaban D. Demikianlah teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Oh ya teman-teman, soal yang dipelajari di channel ini sudah berdasarkan kisi-kisi dan juga berdasarkan bocoran soal dari teman-teman kita yang telah mengikuti tes sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update dari video yang diupload di channel ini, silakan berlangganan dengan cara mengklik subscribe. Dan untuk mendapatkan pemberitahuan saat channel ini mengupload video selanjutnya, silakan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.